tulisan dengan mas kawin 10.000 RM itu ditulis pada kain sutra, apa hukumnya? Ada lagi saya pernah tengok, jadi duit yang 30.000 tadi, tapi yang berapa ribu tadi itu dibuat dalam bentuk seperti apa? Dibuat dalam bentuk piramid, ngijau. Jadi ratusan ring itu disusun. Ataupun juga ada bentuk seperti bunga, seperti pohon Natal, pohon Christmas. Nah, seperti itu, tapi daunnya Rp50, Rp100, Rp50, Rp20, Rp30. Orang tak ada kerjaan. Buang-buang waktu saja. Silakan waktunya selesai apa? Susah-susah buat yang macam itu. Kadang-kadang pelamen dihiasi dengan emas dan perak misalnya. Jadi itu bukan suatu benda yang mustahil. Apa hukumnya? Yang pernah kepada masa itu, mas kawin ditulis di atas kain sutra. Qala ayyaktubu sadaqa ala sawbin hadidin mahdin. Artinya semata-mata murni 100% itu adalah sutra. Apakah boleh? Kata Nawawi, tidak boleh. Kenapa? Li'annahu la yajuzu lirrijal isti'malul harir fi lubsin wala fi ghairi. Karena laki-laki tidak boleh memakai kain sutra baik dalam berupa pakaian atau juga dengan yang seumpamanya. Boleh kain sutra itu dipakai oleh perempuan. Wa hadza isti'malun minar rijali fa huwa haram, sedangkan itu adalah penggunaan daripada laki-laki, sebab laki-laki yang menulisnya, laki-laki yang menggunakan kain sutra tadi itu untuk menulis mahar. Fala yartab bikasrati ma yaf'aluhu fil adat. Jangan terpedaya karena itu sudah menjadi tradisi, adat budaya. Memang sudah jadi budaya. Salaman. Tahulah masa dari kita. Saya ini pengalaman, bukan pengalaman. Maksudnya pengamatan pada masa masih kanak-kanak. Masa Allahumma shalli ala sayyidina Bang. Abang, usia berapa, Bang? Nah, hadap saya enggak ada bertanya apa. Berapa? 13. Seperti abang dulu lah. Mana masa sebab 14 sana sudah ke Mekah, umur 13, 12, 11 tahun. Jadi pengantin atau budaya ini masih tetap pengantin laki-laki diantar daripada rumah, rombongan dengan kapal kah? Kalau sungai kapal, dengan kereta, dengan motor, konvoy, kereta depan. Jadi mempelai laki-laki akan diantar ke rumah perempuan. Mempelai perempuan itu sedang duduk di pelamen, duduk menunggu suaminya datang. Setelah suaminya datang, dijemput atau diambil sama suaminya, duduk sekejap menghadap tetamu yang sedang menunggu di situ. Kemudian pengantin tadi itu akan keluar ke teras rumah atau ke atas teras, ke halaman rumah. Bukan halaman, tapi yang ada anjung, ke anjung rumah. Maka di situ berdiri bersanding di hadapan ratusan atau ribuan manusia. Ya, kameramen Abang Sanusi. Mama, tuh oke lah. Misalnya kalau kedua-duanya itu pada pakaian yang dengan pakaian yang sopan. Ini kita tidak berbicara tentang hukum dulu. Ini kita bicara tentang budaya kita seperti itu. Jadi kalau kameramennya semuanya perempuan macam mana? Jadi perempuan boleh tengok perempuan. Oke, perempuan boleh tengok perempuan. Tapi pengantin laki-laki tadi itu tengok perempuan yang pakainya macam-macam fashion, macam-macam model. Ada yang cukup kain, ada yang tercukup kain, ada yang terbuka, ada yang sobek, ada yang robek daripada belakang. Kan macam-macam jenis-jenis kain yang dipakai. Sebagian memang tak pernah cukup kain, jadi tak berjumpa antara bawah dengan atas, hingga sampai terbuka di tengah-tengah. Ada juga sebagian robek dari sini, ada juga benarnya takat satu jadi sini. Yang bergantung tuh, kalau putus yang satu tuh ambil lah. Tapi passion pengantin, passion binatang-binatang film lah seperti itu. Kameramen, krek. Nah, jadi kalau sesama perempuan, kameramennya perempuan, yang digambar juga pengantin perempuan, tak ada masalah. Tapi kita sebagai suami kepada mereka jelas tidak boleh. Kecuali kalau pada saat masa bersanding, si suaminya itu pajang mata. Selama bersanding, pajang mata. Tak tengok perempuan-perempuan yang berpakaian macam-macam tadi itu. Jadi kalau nak lebih pastinya, Arab Saudi memang mereka pakai tudung hitam. Dulu semuanya mata pun tak kelihatan. Itu pakai kain yang nipis tapi hitam. Jadi di celah-celahnya masih boleh melihat.
Tapi pada masa hadir ke keduri kawin, begitu masuk itu selendang yang merah yang namanya abayat dan itu sudah diambil. Begitu diambil ada gantungannya, seperti kita masuk pesawat kita letakkan jaket kita atau jas kita di mana. Sementara pada waktu masuk, selepas diambil abayanya, pakaian di dalam itu tidak jauh berbeda dengan pakaian yang dipakai oleh artis-artis kita. Setengah bugil, kentat, memperlihatkan kecantikan dan kejelitaannya. Permasalahan yang berlaku sekarang ini bagaimana? Jadi dengan pengantinnya di satu, lepas dah puas dah digambar, baru masuk ke dalam. Mungkar yang pertama, semua tetamu yang depan itu disalami oleh pengantin. Ini anak ingat dalam tradisi di kampung sana, salami semuanya. Maci-maci, sepupu 2 kali, 2 pupu, 13 pupu, 16 pupu. Hubungan yang sudah. Jadi ada memang hubungan sepupu sekali, bukan hubungan pupu berapa? Sejak zaman Nabi Allah Adam ada Ibrahim. Mana boleh macam tuh, disalami semuanya. Pengantin perempuan menyalami perempuan tak kisah, tapi pengantin laki-laki menyalami perempuan. Kalau mak mertua, oke. Adik kakak pada mak mertua, iya, itu bimanzilatil khalah. Tapi yang lainnya tidak boleh, tetap tidak dibolehkan. Satu, itu budaya yang pertama. Budaya yang kedua, kita duduk di depan orang ramai, pengantin akan makan. Maka kameramen juga supaya banyak bentuk-bentuk dan jenis gambaran yang diambil, yang ditangkap, maka makan, sama-sama minum. Kemudian menyuapi, sama-sama menyuapi, laki nyuapi, perempuan juga menyuapi, pengantin pasangan seperti itu. Kemudian masa bergambar, dipeluk, sampai kepada tahap-tahap yang tidak sepatutnya dilakukan kecuali dalam bilik tidur atau dalam kelambu. Itu budaya. Itu seperti apa? Yang seperti itu kalaulah sudah jadi budaya Mesir yang lekat hatta dengan ulama-ulama Azhar sendiri pun tidak boleh mengelak daripada budaya tersebut. Itulah tari perut, yang kita sebut dengan tarian gelek. Kalau sudah ambilkan ikat pinggangnya di sini, udah menggelek aja lagi. Allahu Akbar. Di Indonesia baru satu, pada banyak bising. Di media masa baru satu, pernah dengan nama Ino deras tanti apa nama tak tahulah. Itu saja tuh tari yang seperti itu di masjid. Budak kecil usia 5 tahun pun sudah boleh menari semacam itu. Yang ditarikan itu adalah punggung dengan bagian atas atau dengan buah dada, itu saja yang ditarikan sama dia. Jadi pada waktu itu Roma Irama seniman yang disebut sebagai Raja Dangdut pun mengatakan itu haram. Seniman, orang seni, penyanyi mengatakan itu tidak boleh. Bagaimana kira-kira dengan fatwa ulama yang palingnya terbalik? Pada masa itu Gus Dur mengatakan boleh, ya karena Gus Dur tak apa. Allah yarhamu. Kembali pada permasalahan budaya tadi itu. Jadi kalau sudah jadi tradisi dan budaya pun, budaya dan tradisi tidak akan merupakan ketetapan hukum haram. Bukan berarti karena itu guru yang terbabit dengan anak darahnya pada masa kawin seperti itu tradisinya berarti menjadi boleh. Tidak ada perbedaan hukum antara satu dengan yang lain. Jawaban Imam Nawawi, itu tidak boleh dan jangan terbudaya karena banyak dan ramainya orang yang melakukan. Dan juga jangan terbudaya karena banyak orang yang melihat dan tidak ada yang mengingkarinya. Fa inna hadza kabaqil muharramat al-waqi' fil adati, sebab yang itu sebagaimana dengan perkara-perkara haram lainnya, perkara-perkara haram lainnya yang berlaku dalam tradisi dan kehidupan bermasyarakat. Wa qasarha bi tahrim kitabati sadaqi fil harir, telah menjelaskan tentang keharaman menulis mas kawin di atas kain sutra sejumlah sekian daripada ulama. Kamu kedengaran kan kalau kamu tolong beritahu.